Oke, saudaraku semua yang dikasih oleh Tuhan kita, Allah Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan Tuhan yang digantung oleh makhluk. Pada kesempatan yang berbahagia ini dan cerah ini, saya akan membahas sebuah breaking news yang sangat ngeri-ngeri sedap ya. Nah, jadi di sini saya mendapatkan sebuah berita bahwa 52% orang Amerika itu sudah tidak percaya lagi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, ini ya teman-teman, ini saya dapat di Newsweek, ini relatif singkat ya. Tuesday Juli 13, tanggal 13 sekarang tanggal berapa? Oh iya, sekarang tanggal berapa? Iya, tanggal 13. Lu wah baru saja ya ini ya. Relatif singkat beritanya ya. Jadi 62% of Americans say Jesus is not God but was a great teacher. Survey says. Jadi 52% orang Amerika ini mengatakan Yesus itu tidaklah seorang Tuhan, tetapi Yesus ini guru yang terbaik. Survei mengatakan demikian. Ini bukan saya ambil dari berita media kaleng-kaleng ya, tapi Newsweek ini sudah diakui internasional ya. Pada berita yang relatif singkat dan ngeri-ngeri sedap ini ya, waktunya kan baru tanggal 13 Juli, sekarang tanggal 13, ini mengatakan, survei di Amerika mengatakan 52% orang Amerika mengatakan Yesus itu bukanlah Tuhan, tetapi Yesus itu adalah guru yang terbaik. Nah, di sini dikatakan, ya, a slight majority of American adults say Jesus was a great teacher and nothing more during his lifetime. Jadi sebagian mayoritas orang Amerika ini mengatakan Yesus adalah guru yang hebat ya, dan tidak lebih selama hidupnya. And nothing more daring. Nah, jadi Yesus ini dikatakan bahwa adalah guru yang hebat. Kita percaya. Nah, with several Christian leaders say is evident today's faithful are drifting away from traditional evangelist teaching ya. Jadi beberapa pemimpin umat Kristen, beberapa pemuka agama Kristen ini membuktikan, mengatakan adalah bukti bahwa umat Kristen saat ini, yang beriman saat ini menyimpang dari tradisional yang diajarkan oleh para penginjil ya. Ngeri sekali nih beritanya nih. Wah, jadi apa ya yang dikabarkan ini sangat ya mantap sekali ya. Di situ dikatakan bahwa statistik itu mengatakan ya bahwa survei ini memberikan sebuah kabar yang shock ya, tetapi juga like the contrast the many American Christian sources have expressed it for dekade, memberikan ekspresi yang sebaliknya juga. Nah, ini kabar saya sekali lagi saya dapat dari Bang Bonar nih. Jadi para orang Amerika ini ternyata sudah kebanyakan memakai akal ya, seperti ya orang-orang pada umumnya yang menemukan kebenaran sudah tidak mempercayai mitos bahwa Tuhan membunuh Tuhan, lalu karena pembunuhan itu Tuhan menyelamatkan dosa manusia. Oke, Tafadol Ustadz Tunggul, gimana nih komentarnya? Oke, bismillah ya. Membaca berita tadi dari media Amerika yang bukan kaleng-kaleng tapi skala internasional ya. 52% orang Amerika meyakini bahwa Yesus itu hanyalah seorang pengajar yang baik ya selama hidupnya. Nothing more, tidak lebih dari itu. Artinya mereka kini sudah memahami. Jadi saya ulangi bahwa berita dari Newsweek itu sebuah media di Amerika yang bukan kaleng-kaleng, skalanya internasional ya. Di situ survei mereka mengatakan 52% orang Amerika hanya mengakui Yesus itu sebagai the great teacher, guru yang baik ya. Nothing more during his lifetime, tidak lebih selama hidupnya. Yaitu jelas sekali ya bahwa pengajar yang baik sebagaimana nabi-nabi lain mengajarkan tentang kebaikan dan mengajarkan kepada Allah yang benar, yaitu kalau Yesus itu memanggilnya Allah Bapa ya, dia tidak pernah mengaku dirinya Allah, tidak pernah meminta disembah, tetapi manusialah yang memperkosa dia menjadi Tuhan-Tuhanan. Lanjut.
Bang Goldian. Oke, jadi makasih Ustadz Tunggul atas komennya ya. Jadi sekarang sih zaman kontemporer, zaman teknologi 4.0 udah nggak zaman sih percaya logika-logika mistis bahwa oh Yesus Tuhan, Tuhan bunuh Tuhan dan seperti itu ya. Mungkin saya sedikit bacakan beritanya lagi ya. Ini kutipan yang sangat bagus ya. It's clear that the church does not have the luxury of idle standing by. This is a fourth time Christian to study scripture diligently. Nah, jadi bahwa sangat jelas ya, gereja ini tidak memiliki kemewahan untuk berdiam diri. Ya, ini ada waktu bagi orang Kristen untuk mempelajari kitab suci dengan rajin. Ya, itulah yang kami harapkan teman-teman Tritunggal cabang Melayu ini harus mempelajari kitab sucinya mereka dengan rajin dan dengan jujur. Ketika mempelajari kitab suci ini harus buang doktrin bapak-bapak pendeta yang mengurung otak seperti kata dalam tempurung. Silakan Bang Bonar, gimana nih tanggapannya? Saya maju sedikit, mencari tahu mengapa mereka tidak meyakini bahwa Yesus adalah God gitu. Dan kemudian ada beberapa catatan yang saya dapat tadi dari diskusi di grup ya. Yang pertama, bisa jadi memang gereja itu kurang aktif dalam menanamkan keimanan bahwa bagi Kristen Yesus adalah God yang kedua dari kesatuan tiga God gitu. Jadi kurang aktif sehingga kemudian ide itu lepas dari pikiran keimanan mereka gitu. Itu yang pertama, bisa jadi itu alasannya ya. Lalu kemudian yang kedua, mungkin juga orang-orang Amerika Serikat sana semakin menggunakan akal dalam menerangi keimanannya gitu loh. Jadi akalnya mulai dipakai untuk menerangi keimanannya gitu. Bisa jadi toh, karena memang orang semakin lama semakin pintar gitu. Lalu kemudian yang ketiga, ini salah tulis, bisa jadi orang-orang Kristen di Amerika Serikat sana itu semakin mempelajari Bible dan kemudian semakin tahu bahwa di Bible itu Yesus justru menolak menjadi God dan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia God. Yesus justru berkata bahwa pengutus Yesus adalah satu-satunya God yang benar di Yohanes 13:3, Tuhan yang Esa menurut alam pikirannya orang Yahudi, Markus 12:29, God-nya Yesus dan God-mu juga, wahai teman-teman pembaca Bible, Yohanes 20:17, dan Tuhan langit dan bumi, di Matius 11:25. Jadi, bisa jadi orang-orang Kristen di Amerika Serikat sana semakin rajin mempelajari Bible, lalu kemudian mampu menangkap ide yang sangat jelas, yang sangat tegas, dan dalil yang tegas ini dipakai oleh mereka sebagai alat untuk menerangi imannya mereka. Lalu kemudian yang ketiga, keempat ya, bisa jadi orang-orang di Amerika Serikat sana semakin sadar keanehan dasar pentuhanan Yesus ya. Jadi Anselmus berkata, pernah menerangkan bahwa why God become man gitu. Why God become man itu kenapa sih God itu jadi manusia? Asumsinya Yesus itu adalah God tapi kemudian jadi manusia. Why God become man? Nah sebenarnya kan dasarnya itu adalah pada soteriologis, ada penebusan, yaitu Adam berdosa maka Tuhan Bapa harus membunuh Tuhan Anak untuk menebus dosa-dosa manusia. Oleh karena itu dia yang dibunuh itu kan harus Tuhan, harus sejenis Tuhan, karena kalau tidak sejenis Tuhan hanya manusia berarti darahnya adalah darah manusia dan darah manusia tidak bisa jadi tebusan. Kalau darah manusia bisa jadi tebusan, mending darahnya Goldian aja yang dikucurkan kan gitu. Toh juga akan dibangkitkan. Nggak apa-apa Goldian itu dipukuli mati lalu kemudian 3 hari kemudian dibangkitkan kan nggak ada masalah kan gitu. Nah ini mungkin keanehan ini mungkin disadari gitu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah mungkin juga sudah makin banyak yang tahu bahwa kalau Yesus itu jadi God, duduk di sebelah Bapa, maka Kristen tuh jadi politeis gitu. Tapi kemudian kalau misalnya Yesus adalah God itu sendiri, yaitu Yahweh itu sendiri, Yesus adalah Bapa itu sendiri, maka mereka jadi bingung. Siapa yang menjaga keteraturan dunia pada saat Yahweh itu mati? Dan siapa yang membangkitkan Yahweh pada saat Yahweh mati? Sehingga kemudian keadaan ini membuat orang-orang bingung, sehingga mereka itu kemudian sudah mulai meragukan pentuhanan Yesus. Terus kemudian bisa juga berarti bahwa oknum Tuhan yang ketiga, Roh Kudus, gagal menjaga iman-iman orang Amerika Serikat. Sama seperti saya yang mualaf ini, itu Bang Jody kan pernah bilang ke saya, Tuhan Roh Kudus itu gagal menjaga keimanan kamu. Artinya apa? Tuhan ketiga, yaitu Roh Kudus itu gagal menjaga iman orang-orang Amerika Serikat.
Terus kemudian berikutnya Kristen tidak memberikan solusi hampir dalam setiap hal yang mereka lihat dan alami, sehingga mereka ragu terhadap buku itu. Jadi kalau misalnya ada pembunuhan, mereka tidak menggunakan ilmu, tidak ada hukum dari Bible atau tidak dari Bible, tapi mengikuti hukum pemerintahan, sehingga hukum yang dipakai adalah hukum pemerintahan. Dan kemudian kalau hukum pemerintahan yang dipakai berarti tutup aja Bible-nya, kita ikuti hukum pemerintahan. Dan kemudian ini meragukan peran Bible. Nah, solusinya bagaimana ke depan? Tunggu dulu Bang Bonar. Artinya Ya. Bible tidak bisa diterapkan sebagai bentuk teokrasi ya, Bang Bonar ya? Iya, ya tidak bisa. Justru Wow. kalau misalnya diterapkan, ini kan bermasalah. Misalnya ya, kasihilah musuhmu bila pipi kananmu diberi, lalu pipi kirimu dikasih, itu misalnya. Itu kan justru berbahaya. Justru dapat melanggengkan penjajahan, perbudakan. Gitu. Iya, Jadi kalau betul. Indonesia Indonesia dijajah, nggak bisa merdeka, Bang Bonar. Bahkan mungkin sedikit ya, Inggris itu melakukan penjajahan atau memperbudak orang berkulit hitam itu mengeluarkan ayat-ayat Bible, Bang Bonar, yang menempatkan orang Afrika sebagai etnis hitam keturunan daripada Ham ya, yang dimana Yafet ini akan menduduki kemah-kemah itu dikeluarkan dan diaplikasikan sebagai bentuk aplikasi. Oh, inilah teokrasi kami. So jadi tidak ada equality ya di dalamnya. Iya. Lanjut Bang Bonar. Tambahan Jadi sedikit, ada Bang Bonar, tambah sedikit. Iya, silakan. Ya, bukti bahwa ajaran-ajaran di dalam gospel tidak dapat diaplikasikan sudah disebut Bang Bonar tadi ya. Doakanlah atau berkatilah orang yang menganiaya kamu. Ini kan kalau ada orang menjajah negeri kita, ayo silakan ambil. Dan bukti yang paling jelas adalah di Harvard University. Sekolah hukum di sana itu memasang plakat ya dari Magna Carta, dari King John, tetapi bukan dari Bible. Sementara ada ayat Al-Quran dipajang di sana, yaitu tentang keadilan, jadi saksi yang jujur walaupun bertentangan dengan hati nuranimu, misalnya sedang yang disidang itu saudara-saudaramu sendiri. Jadi di Harvard University malah ayat Al-Quran. Iya, Ustadz Tunggul, mic-nya ketutup ini ya yang dimaksud Ustadz Tunggul. Jadi Aku lanjut sedikit. Oh, oke, silahkan Bang Bonar. Tafadol lanjut. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya begini. Terus bagaimana caranya supaya orang-orang Kristen itu semakin yakin bahwa Yesus adalah God gitu? Pertama, maka gereja memang harus aktif menanamkan keimanan itu. Itu suara lanjut aja. Iya, bagaimanapun caranya, pokoknya gereja harus aktif bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau tidak ya Anda ini tidak Kristen gitu. Harus aktif ya. Terus kemudian teman-teman yang di Amerika Serikat itu harus berusaha supaya akalnya dimatikan ya, supaya mereka tidak melawan apa yang dia imani. Jadi kembali akalnya itu jangan sampai menerangi keimanannya. Terus kemudian ayat-ayat yang tertentu yang mengatakan bahwa Yesus itu menolak jadi Tuhan itu harus ditutup memang. Ditutup, lalu kemudian ayat-ayat lain Yohanes 1:1 diangkat ke permukaan, jadi dominan, jadi yang utama gitu. Sedangkan ayat-ayat yang tegas itu justru harus dikaburkan. Seperti misalnya Yesus adalah utusan, itu bukan berarti Yesus Tuhannya utusan, tapi Tuhan mengutus Tuhan, harus diartikan seperti itu kan. Terus kemudian tentang dasar pentuhanan, Adam berdosa maka Tuhan Bapa harus membunuh Tuhan Anak untuk menebus dosa manusia, maka kalimat ini jangan dibuka belak-belakan gitu, tapi harus disebut bahwa Yesus itu mati untuk menebus kita gitu. Tuhan telah mati untuk menebus kita. Jadi jangan pernah mengatakan pengajaran itu secara belak-belakan, karena orang akan mikir, loh kok Adam berdosa Tuhan Bapa harus membunuh Tuhan Anak, kan gitu, jadi aneh kan gitu. Terus berikutnya, kalaupun mereka kemudian beranggapan bahwa itu politeis, harus diajari bahwa biarkan kita politeis, sepanjang kita selamat nggak apa-apa, itu satu. Atau yang kedua, politeisnya kami bukan politeisnya Hindu gitu. Jadi artinya makna politeis itu harus ditambahi, harus diubah supaya kemudian itu menjadi wajar gitu. Terus kemudian oknum Tuhan yang ketiga, Roh Kudus gagal, ini memang
harusnya selalu ada persekutuan doa atau ada pertemuan-pertemuan supaya Roh Kudus itu hadir menjaga iman-iman orang Kristen itu. Yang ketujuh, maka semua aturan yang ada di Bible harus diikuti supaya mereka makin yakin bahwa Bible itu adalah pegangan hidup. Itu Bang, jadi sekali lagi, mengapa mereka semakin jauh dari pentuanan Yesus, itu penyebabnya ada 7, dan kemudian solusinya adalah lawan katanya ini, mestinya gitu Bang. Saya kira demikian Bang, makasih. Masya Allah, itu tadi 7 poin yang disampaikan oleh Bang Bonar ya. Nah, mungkin saya share sedikit ini tadi yang disampaikan oleh Ustadz Unggul, bahwa Harvard ini tidak pernah mengkut atau menempelkan sebuah plakat di universitasnya tentang ayat Injil, tetapi ayat Al-Quran ini ditampilkan oleh Harvard ya di dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 135 ya. Jadi ayat Al-Quran ini kalau diaplikasikan secara teokrasi ini juga bisa, tetapi kalau ayat Bible ini mau diaplikasikan secara teokrasi gimana? Penjajahan di atas dunia ini tidak akan senah, maka kita secara tidak langsung kalau ingin mengaplikasikan ayat-ayat di dalam Bible mereka, kita harus menghapus mukodimah atau preambul undang-undang dasar kita bahwa penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, karena apa kok gitu? Karena ayat di dalam Bible, kasihlah musuhmu, berdoalah bagi yang menganiaya kamu, jikalau kamu ditampar pipi kiri, maka berikanlah pipi kananmu. Apakah ajaran itu baik? Ya, baik di mulut, tetapi aplikasi nyatanya ini sangat susah. Nah, ketika teman-teman oten, para penginjil, para murtadin yang selalu mementingkan hawa nafsu ragawi duniawinya, perut dan bawah perut, ketika mendengar berita ini, khususnya Saifuddin Ibrahim akan nangis termewek-mewek. Karena apa? Para orang yang sudah intelek, para orang yang sudah berpikir rasionalitas, sudah tidak percaya lagi logika mistik yang disampaikan Bang Bonar, Tuhan membunuh Tuhan, lalu manusia diselamatkan. Silakan Ustadz Tunggul, gimana nih komentarnya? Apakah bisa nih atau implikasi apa yang akan disebabkan jikalau ayat Bible ini diterapkan secara teokrasi atau undang-undang negara? Tafadhol Ustadz Tunggul. Jadi terbukti ya bahwa di seluruh dunia tidak ada yang menjalankan pemerintahan, keteraturan undang-undang yang diambil dari ayat-ayat Biblos ataupun gospel ya. Jadi hanya ajaran yang too good to be true, tidak mungkin diterapkan. Sementara kalau Al-Quran itu komplit ya, dari hidup dan kehidupan dunia dan akhirat, sisi keadilan. Sehingga ketika Founding Fathers Indonesia memerdekakan negeri ini dari penjajahan, maka dibuatlah Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusi, juga Pancasila, dan itu tidak ada pertentangan sama sekali dari Al-Quran, bahkan didukung oleh Al-Quran, tentang keadilan, tentang ketuhanan, tentang bagaimana hidup bernegara, berbangsa, sehingga pemerintah punya hak dan kewajiban terhadap rakyat, rakyat punya hak dan kewajiban kepada pemerintah. Itu semuanya selaras dengan Al-Quran, tidak ada yang bertentangan. Jadi bukti bahwa Bible tidak bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Hanya sebuah ajaran yang manis di mulut, susah dijalankan, atau bahasa Banyumas ngapak-ngapaknya adalah too good to be true. Lanjut Bang Goldi. Itu kayak wejangan hikmat yang disampaikan Mario Teguh ya, berarti adiknya Bang Bonar nih. Kan Mario Teguh kalau menyusun retorika, memberikan wejangan pada para audiennya itu bagus sekali. Tetapi aplikasi nyatanya itu sangat susah. Wah, mungkin Mario Teguh ini terinspirasi dari Yesus nih. Nah, mungkin saya akan sedikit repeat lagi ya, di mana hipotesis nyata yang dilakukan oleh Pew Research, di mana ini adalah web tentang statistika sekuler ya, punyanya orang sekuler, meriset bahwa we Muslim are the world fastest growing religious group. Jadi kenapa Muslim di dunia ini pertumbuhannya sangat cepat ya, bahkan di sini dikirakan ya, well the world population in projected to grow 32% in the coming decade. The number of Muslim is expected to increase by 70% from 1,8 billion in 20 and
15 to nearly 30 billion in 2060. Jadi sementara ini populasi dunia ini ya akan bertumbuh, ini populasi dunia akan bertumbuh 32% di dekade atau dekade yang mendatang. Nah, angka daripada muslim ini akan diperkirakan bertumbuh 70%, yang tadinya 1,8 miliar di 2015 akan menjadi 3 miliar di 2060. Di 2015 muslim akan bertumbuh mencapai 24,1% populasi di dunia ini. Dan ini selaras dengan fakta terkini ya, bahwa banjir mu'alaf ini semakin masif, semakin terus-menerus, sedangkan orang ini sudah sadar, sudah menggunakan akalnya, sudah berpikir rasional untuk meninggalkan kekristenan. Nah, mungkin saya tanya Bang Bonar nih. Nah, apa sih penyebab sekarang kok banyak orang mu'alaf meninggalkan Kristen lalu masuk ke dalam agama yang paripurna ini? Apa? Tadi kan udah dijelaskan tuh poin-poinnya sampai 7 poin. Kenapa orang kok sudah meninggalkan Kristen? They believe that Jesus Christ is not God. Nah, mungkin saya tanya, kenapa orang sekarang kok sudah banyak yang mu'alaf dan percaya Islam ini sebagai iman mereka yang membawa mereka ke sebuah keabadian? Tafadhol Bang Bonar. Iya, jadi kalau saya ditanya mengapa mereka masuk Islam ya, sepanjang yang saya tahu alasannya banyak ya. Jadi masing-masing itu berbeda-beda, dan kalau ditanya mana jawaban yang paling benar, saya kira tidak ada jawaban yang benar ya. Tapi secara umum ya, mereka semuanya itu menggunakan akal ya. Jadi akal itu dipakai untuk menerangi keimanan, akal dipakai untuk menerangi pemahaman, sehingga kemudian kalau ditambah dengan rasa kerendahan hati dan ingin mencari kebenaran, itu mudah bagi orang-orang menemukan kembali jalan kebenaran itu ya. Mudah untuk menemukan jalan kebenaran itu. Nah, lalu kemudian itu yang pertama. Lalu kemudian saya mau ajak begini ya. Jadi ada pertanyaan begini, orang Barat itu kan pinter-pinter, dan kemudian semuanya mereka itu Kristen. Lalu kemudian kalau gitu kan berarti Kristen itu kan adalah sebuah kebenaran gitu. Jadi memang seolah-olah logikanya benar ya, orang Kristen di Barat itu pinter-pinter dan Kristen di Barat itu dominan sehingga Kristen adalah kebenaran. Nah, cuman pertanyaannya adalah, apakah iya bahwa Adam berdosa maka Tuhan membunuh Tuhan, dan itu diimani oleh orang-orang yang katanya punya akal? Jangan-jangan mereka punya akal tapi tidak dipakai untuk menerangi imannya. Mereka pintar dalam hal duniawi, tapi sebenarnya lemah di dalam hal yang namanya agama. Gitu. Jadi bagi saya terutama ya, carilah akhirat, dunia akan kamu dapat. Walaupun saya misalnya ya mungkin tidak sekaya Bill Gates ya atau apa gitu ya. Tapi saya kira itu kekayaan Bill Gates itu tidak ada apa-apanya dibanding nikmat ya, iman, nikmat Islam, nikmat akhirat gitu Bang. Saya kira demikian Bang, makasih. Siap. Ya, untuk kaya itu sebenarnya relatif ya, kembali ke orang-orang. Kekayaan sejati itu ketika kita bisa mensyukuri nikmat, yang nikmat ini berasal dari Allah. Allah selalu menegaskan, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Hei Bonar, nikmat mana yang engkau dustakan? Masya Allah, ayat Al-Quran yang sangat indah ya tentunya. Nah, ini juga karena udah banyak orang meninggalkan kekristenan dan gereja ini mulai dijual ya. Ini teman-teman silahkan cek di loopnet.com. Ini sudah ada web penampungan di mana gereja ini dijual ya. Ini dijual 70 US dollar, terus ini Rusanto 110, oh ini ya 479.000 US dollar. Wow, gereja sudah dijual. Nanti aku kirim linknya. Mungkin teman-teman kalau mau pergi ke Amerika, ini tempatnya di USA. Ini sudah banyak gereja yang akan dijual ya. Ya karena jemaat sepi, perpuluhan sepi. Para pendeta transisi menjadi komedian ya kebanyakan. Kemarin Luis Prastio itu malah dari komedian bertransisi menjadi debater, tetapi tetap komedi apa yang disampaikan. Ini 400.000 US dollar from Santo Harrisburg Church.
Ini surat ST 1.500.000 US dollar. Ini aku kirim linknya ke teman-teman. Nah, mungkin Ustadz Unggul bisa berikan tanggapan ya secara universal. Kenapa sih kok banyak orang masuk Islam? Nah, apa sih alasan yang paling fundamental sehingga mereka meyakini bahwa Islam itu memang benar-benar berasal dari Tuhan dan sebuah kebenaran, bukan pembenaran? Iya, itu setuju dengan abangku tadi ya, Abang Bonar, ketika dibilang bahwa orang-orang di belahan bumi barat mereka memakai akalnya ya. Ketika Islam difitnah sebagai teroris, pelaku pemboman dan sebagainya, itu mereka justru banyak berbondong-bondong mempelajari Islam. Apakah betul Islam seperti ini? Apakah Islam mengajarkan pembunuhan kepada orang-orang berdosa? Ternyata tidak ada. Nah, ini yang membuat mereka makin mendalami Islam. Kemudian di Inggris, Islam menyebar. Diadu dombanya umat Islam di Jazirah Arab. Mereka pikir kalau Islam bersatu sangat berbahaya, sehingga diadu domba, perang saudara. Lalu rakyat yang tidak berdosa menjadi refugee ya, atau pengungsi ke negara-negara Eropa. Justru di sanalah makin berkembang. Banyak analisa-analisa tentang politik dan pemerintahan baik di Eropa, Australia, New Zealand maupun di Amerika mengatakan agama masa depan adalah agama Islam. Karena apa? Dia bilang karena memberikan jaminan keadilan. Nah, ini yang paling penting. Sebab contohnya begini, orang Afro-American, kita nggak boleh menyebut NEGROE ya, Afro-American yang berkulit hitam, itu mereka ketika mempelajari Islam, membaca kisah tentang Bilal yang sangat dimuliakan, dan seorang berkulit putih ataupun berkulit hitam ataupun berkulit kuning, dia bisa menjadi imam di dalam sholat berjamaah. Hal-hal seperti inilah jaminan keadilan yang dirindukan masyarakat dari sistem sekularisme, liberalisme, dan penggerogotan rakyat atas ketidakadilan. Jadi hal-hal keadilan itulah yang mereka temukan dalam Islam. Makanya nggak heran kalau lihat banyak gereja-gereja yang makin kosong dijual, dibeli menjadi masjid. Semakin Islam difitnah, maka akan semakin berbondong-bondong orang masuk Islam. Dan Islam itu luar biasa umatnya ya, tidak cengeng. Ketika pembunuhan ditembaki di dalam masjid di New Zealand, yang membela justru pemerintah New Zealand. Demikian pula di Australia, demikian pula di negara-negara Eropa, bahkan Kanada juga ya. Jadi berhati-hati, kalau memfitnah Islam, justru Anda akan membuat orang berbondong-bondong masuk Islam. Lanjut Bang Goldi. Ya, Masya Allah ya, kita juga tahu ya, fitnah itu fitnah yang dilontarkan oleh para pembenci Islam kepada Islam itu malah menjadi sebab, menjadi asbabun nuzul orang bertebaran untuk mu'alaf. Kita tahu peristiwa beberapa dekade yang lalu ya, yakni ya pasti tidak asing teman-teman ini, yaitu peristiwa 9/11, di mana George Bush ini melontarkan sebuah statement bahwa most aktor ini adalah Islam, aktor yang paling utama dari tragedi 9/11 ini adalah Islam. Wow, tetapi ironisnya banyak orang Amerika, banyak orang-orang Barat sana yang mulai belajar Islam. Apakah benar sih yang dikatakan George Bush, Islam ini adalah ajaran terorisme, radikalisme, intoleran, tidak ada kesetaraan gender di dalam Islam? Akhirnya mereka belajar dengan serius, dengan benar-benar tanpa rasa tanpa rasa ketakutan, dan akhirnya asbabun nuzul daripada orang mu'alaf ya, yakni itu fitnah-fitnah yang secara masif terus dilantarkan oleh para pembenci Islam. Media secara masif, secara marak memfitnah Islam like this and like that. Tetapi wah, itu merupakan sebuah asbabun nuzul. Jadi ada manfaatnya juga fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh para tritunggal yang tidak beradab itu ya. Nah, sedangkan ajaran Islam ini adalah ajaran yang sangat paripurna. Ketika Islam diterapkan sebagai bentuk teokrasi, Islam bisa. Apakah Kristen bisa? Tidak, malah kalau Kristen diterapkan, maka tidak ada keadilan di dalamnya. Islam mengatur segala aspek, dari orang lahir sampai orang meninggal. Dan itu secara tidak langsung memvalidasi, menjustifikasi, bahwa Islam ini adalah ajaran yang really
from God. Nah, mungkin gimana tanggapan Bang Bonar? Ya, makasih tambahan sedikit tentang terorisme ya. Jadi ini memang topik yang sangat hangat dan kemudian dipakai untuk menyerang kita gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi coba dipelajari ya. Yang pertama gini, jika ada Islam yang teroris, maka semua Islam di dunia ini itu pasti kalau ditanya ya, pasti yakin bahwa mereka terorisme itu harus dihukum dunia dan akhirat ya, tidak ada penebusan di Islam. Dia harus bertanggung jawab atas pilihan penggunaan akalnya gitu. Tapi bagi Kristen ya, teroris itu nggak boleh digituin gitu. Kalau ada terorisme, maka mereka harus membawa saudaranya untuk ditampari lagi oleh para teroris, kasih pipi kiri bila pipi kananmu ditampar, dan kemudian usahakan supaya para teroris itu masuk Kristen karena sudah ada penebusan kan gitu. Dan ini sebenarnya justru berbahaya karena apa? Karena akan ada semacam tidak akan berhenti ya, terorisme tidak akan berhenti kalau dininabobokan dan kemudian dikatakan kamu telah tidak berdosa lagi kalau kamu masuk Kristen kan gitu. Ini kan justru berbahaya gitu. Oleh karena itu kalau di Islam ya, terorisme itu ya, itu harus dihukum dunia dan akhirat. Dia harus bertanggung jawab atas pilihan penggunaan free will-nya, dihukum atas penggunaan akalnya gitu. Saya kira demikian Bang, makasih. Oke, mungkin breaking news yang ngeri-ngeri sedap ini kita cukupkan sampai sini ya, dan kita eksposisi dan terus kita eksplor sebuah kebenaran dan fakta menarik. Sebelum saya tutup, ada tambahan dari adiknya Bang Bonar dan Bang Bonar Marasi. Tentunya saya sedikit menambahkan ya, bagi teman-teman Tritunggal cabang Melayu, yuklah belajar tentang Islam. Jangan takut. Lo ngatain Islam like this like that, lihatlah di ajarannya, jangan lihat oknumnya. Karena apa? Semua agama itu memiliki oknum. Jika ingin melihat sebuah kebenaran dari suatu agama, maka kembalilah ke kitab sucinya. Jangan melihat orangnya. Ketika teman-teman ingin belajar Kristen, jangan lihat orang Kristennya, tetapi bacalah Bible-nya. Ketika orang-orang ingin tahu bagaimana Hindu, jangan lihatlah orang yang beragama Hindu, tetapi lihatlah Wedanya. Ketika teman-teman ingin belajar tentang Buddha, jangan lihat orang Budanya, tetapi lihatlah Tripitaka-nya. Dan begitu pula ketika orang-orang ingin tahu tentang bagaimana Islam, jangan lihat Muslimnya, jangan lihat Muslimahnya, Muslimatnya, tetapi lihatlah Al-Quran dan As-Sunnahnya. Wah, ini mau kututup, udah ada Bang Julius nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julius. Mungkin saya kasih Coach Julius dulu nih, gimana tanggapannya? Survei membuktikan ya di Amerika Serikat ini 52% orang Amerika Serikat ini sudah tidak percaya lagi bahwa Yesus itu Tuhan. Silakan Coach. Iya, ini kalau bicara 52 saya rasa udah naik lagi ya. Ini survei tahun berapa sih? Ntar ini aku tampilin lagi, relatif singkat kok beritanya. Iya, enggak, maksudnya survei tahun berapa? Karena setahu gua udah naik lagi dan memang ini membuktikan ya. Ini dilansir tanggal 13 Juli 2021. Oh, oke. Ya kalau kita bicara survei memang apa ya, di Amerika tuh orang udah sangat nggak percaya dengan Yesus, apalagi orang sana juga makin hari juga ini ya, logika itu selalu diutamakan. Selama logika diutamakan maka Yesus nggak bisa jadi Tuhan. Ya itu aja sih. Itu pun masih ada 48% kalau kita bicara ya mungkin ya, yang masih percaya. Ya itu penyebabnya biasanya tuh kalau kita lihat gereja di Amerika tuh lebih banyak orang kulit hitam. Orang kulit hitam tuh masih percaya karena memang apa ya, orang kulit hitam tuh masih memegang tradisi mereka kuat dan pengajaran atau doktrin dari kecil itu ditanamkan. Kalau untuk orang kulit hitam mereka masih gitu ya, dari kecil ditanamkan Yesus itu Tuhan lah bla 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 sekian. Ya beda dengan bule yang dari kecil itu biasanya orang tuanya ya, kecuali orang tuanya yang tipikal halu masih kuat, tapi kalau tipikalnya yang udah modern, mereka udah nggak tanamkan lagi yang gituan. Biarlah anaknya yang berpikir sendiri, anaknya yang mencari sendiri. Terus kalau kita bicara gereja ya, gereja yang tersisa di Amerika pun yang besar-besar ya, yang mega church ya, yang julukannya mega church itu ya gereja-gereja karismatik yang masih jualan halusinasi. Jadi kalau yang Protestan tuh udah tumbang di sana ya, apalagi kalau Katolik sama sekali nggak bisa gerak di Amerika Serikat. Ya, sisa yang Protestan pun udah kecil sekali dan sisa karismatik
Di sanalah muncul karismatik kan. Amerika lah yang membuat si raba-raba itu ya. Kalau Protestan itu punya Jerman, kalau raba-raba itu punyanya Amerika. Salah, Jul. Udah aku ganti sama Bang Habonaran si Malakama. Oh ya udahlah. Terserah lah kalau itu. Tapi yang pasti di situ di Amerika tuh cuman karismatik tuh bertahan ya gara-gara itu, karena pengajaran dan doktrinnya. Kalau kita bisa bilang kan memang karismatik tuh doktrinnya lebih kuat jauh dibandingkan Protestan gitu. Ya Protestan tuh masih ada sedikit berpikir, kalau karismatik tuh udah benar-benar nggak bisa lagi, karena yang namanya raba-raba itu nggak bisa ketemu sama logika, pasti bentrok. Itu musuh besar sama logika. Ya betul, itu kalau di dalam bukunya Tan Malaka ya, materialisme, dialektika dan logika itu disebut logika mistis ya, logika yang sudah kolot, yang sangat lapuk ya, tidak mungkin kita bisa gunakan di abad kontemporer dan teknologi yang saat ini ya. Mungkin dari adiknya Bang Bonar dan Bang Bonar Marasi ada tambahan sebelum kututup. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe juga channelnya Bang Habonaran Bonar Marasi ya Bang Bonar. Ini ya channelnya Bang Bonar Marasi. Edukatif sekali kalau Bang Bonar ini. Bonar Marasi, saya udah subscribe. Untuk teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe. Kalau nggak subscribe bakal ku salib terbalik. Tafadol Ustaz Tunggul. Ya, Bang Bonar tuh murid Yesus sejati ya, melakukan pengajaran-pengajaran dari the great teacher, tetapi bukan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Oke, di Amerika ya perkembangannya dari beberapa kawan, itu memang dari Afro-American dan ras Hispanik, orang-orang dari Amerika Selatan ya, mereka masih kuat. Tetapi banyak juga telah bermunculan dai-dai dari Afro-American dan ras Hispanik ya. Nah ini mereka perjuangannya juga berat, tetapi semoga saja lancar perjalanannya. Yang mau saya tutup kepada rekan-rekan Kristiani ya, pelajari Bible, terutama Gospel dengan seksama ya. Lepaskan dulu dogma, lalu open minded, jajarkan antara Gospel Matius dengan Lukas dan sebagainya. Isinya ada ajaran utama yang betul-betul diajarkan Yesus, yaitu kepada Allah Bapa, satu-satunya itu loh, dia bilang satu-satunya sebagai utusan. Lalu kalau mau belajar Islam, jangan dari situs yang abal-abal, tanyalah kepada orang yang memang betul-betul memiliki kompetensi untuk menerangkan Islam. Karena kalau hanya dari media-media itu tentunya tidak benar ya, framing semata. Pelajari dengan seksama, bandingkan. Untuk kalau kita istri aja kita milih-milih, apalagi Tuhan harus kita cari dan kita pilih Tuhan yang benar sebagaimana anjuran Yesus. Ketuklah akan dibukakan, carilah maka akan kau temukan. Jangan katanya Ustadz, katanya pendeta, katanya Romo, tapi apa kata Allah di dalam gospel. Oke, sekian aja closing statement dari saya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadol Al-Fadil Ustaz Tunggul. Silakan Bang Bonar, ada yang mau disampaikan sebagai penutup? Ya, pertama makasih atas atas promosi channelnya. Mudah-mudahan bisa berguna channelnya saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengulangi apa yang disampaikan oleh Bang Unggul tadi, Ustaz Unggul tadi, yang ini adiknya Bonar ya. Jadi yang penting adalah pinggirkan dulu Quran, pelajarilah Bible dengan baik dan benar, gunakan prinsip yang penting yaitu dalil yang tegas dan jelas sebagai penerang dalil yang kabur. Itu yang kedua. Yang ketiga, usaha akal itu menerangi iman gitu. Terus kemudian yang terakhir, bagi teman-teman Kristen yang ingin supaya orang Kristennya makin besar, makin banyak gitu, silakan diperbanyak mujizat-mujizatnya ya. Kayaknya hanya mujizat lah yang bisa membuat teman-teman Kristen tetap menjadi Kristen gitu loh. Sedangkan kalau belajar Bible sih mereka bisa lari ke ateis atau lari ke Islam ya. Lalu kemudian yang terakhir khusus kepada teman-teman Muslim ya. Jadi kita ini Muslim ya, nabinya Nabi Muhammad, kitabnya kitab Quran, tapi justru kita yang setia menerapkan hukum terutama yang diajarkan oleh Yesus ya. Kita justru umat yang paling setia
menerapkan hukum terutama yang diajarkan oleh Yesus. Saya kira ini luar biasa. Karena apa? Karena mereka yang punya Bible, mereka yang punya Yesus, tapi kemudian justru kita yang setia menerapkan hukum terutama yang diajarkan Yesus. Saya kira demikian, Bang. Makasih. Oke, makasih Bang Bonar, Ustadz Tunggul, dan Ko Julius yang sudah hadir di forum ini untuk mengeksposisi dan membicarakan sesuatu yang ngeri-ngeri sedap ya. Terus menyuarakan sebuah kebenaran tanpa henti. Dan tentunya terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang sudah hadir di forum ini ya, yang ada di live comment ya. Terima kasih telah setia menonton live kami. Sebagai penutup, saya ingin mengkut perkataan dari Thomas Jefferson, sudah terlambat bagi orang-orang yang tulus untuk berpura-pura percaya pada mistisisme Platonis bahwa 3 adalah 1 dan 1 adalah 3, namun yang 1 bukan 3 dan 3 bukan 1. Thomas Jefferson. Terima kasih. Akhirul kalam, nasru minallah wa fatkun qarib, nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.